Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Kepada Bapak Ibnu Anwar yang kami hormati dan juga Ibu Raden Ayu Komariah SPD MPD yang kami hormati juga. Eh, dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir dalam Zoom ini. Mudah-mudahan kumpul kita di pembelajaran Gemini AI ini memberikan manfaat bagi pendidikan kita, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, eh, langsung saja untuk pengimbasan Gemini AI Academy ini kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk materinya kami serahkan kepada Bapak Ibnu Anwar dulu atau langsung ke Ibu Raden Ayu dulu ini, Pak Ibnu. Boleh Bu Ayu aja dulu Pak, Kak. Biar ini Oh, Bu Ayu fokus. Raden. Ya, Ya, Bu Ayu agak kurang sehat ya. kepada Jadi biar Ibu. menyampaikan nanti saya Kepada Ibu melengkapi di Raden. belakang. Oh ya, kepada Ibu Raden Ayu Komariah SPD MPD kami haturkan. Monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Anwar. Terima kasih juga untuk Pak Ibnu untuk kesempatannya. Mungkin sedikit mohon maaf ya kalau nanti agak sedikit tersendat-sendat. Eh, iya, kondisinya sekarang ini kebetulan lagi flu, Bapak Oh, Ibu ya. uh, Iya, baik. Izin Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam acara pengimbasan Gemini AI ya. Bapak Ibu, selawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Semoga kita semua selalu diberi syafaatnya nanti dan diakui sebagai umatnya di akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, eh, ini sifatnya kalau menurut saya nih sharing ya Pak ya, sharing apa yang sudah kami terima di Gemini Academy untuk batch 2 ya Bapak Ibu. Saya kira untuk semua Bapak Ibu ini eh, lebih tepatnya kita gunakan dengan eh, ID belajar ya Bapak Ibu ya. Betul ya Pak Anwar ya? Ya, hai. Ya Bu. Iya, takutnya Ya, Bu. nanti saya sendirian. Tenang, Bu. Ini, Bu. Nyimak, Bu. Nyimak. Oke, terima kasih. Iya, eh game ini AI ini bisa membantu kita, para guru dan juga siswa-siswa kita ya Bapak Ibu untuk lebih mudah dan lebih cepat juga mempelajari materi pembelajaran yang akan diberikan kepada mereka ya Bapak Ibu. Nah, jadi salah satunya Salah satunya ini kami lihat juga ini agak sedikit baru ya. Ada yang namanya game. Nah, pikiran Bapak Ibu kemana ya kalau mendengar kata game ya? Main Bu. Handphone main, Bu. Permainan. Iya, mainan ya. Baik. Oh iya, sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Gemini belum? Sudah Bu. Sudah Pernah Bu. yang
Ini ya Bu, sudah pernah Bu. Sudah pernah ya? Baik. Ya, Alhamdulillah kalau sudah pernah artinya Bapak Ibu sudah bisa membuka Gemini ini sendiri ya. Saya izin share screen ya. Bapak Ibu apakah kelihatan di sana? Udah Bu, kelihatan. udah nanti. Dah kelihatan. Ya, Besar ya Bapak Ibu? ya. Ini ada nih, mempersiapkan pembelajaran inovatif ini ada. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan Bu. Iya. Nah, saya akan memberikan bagian yang mungkin ini sebenarnya di bagian terakhir ya. Nanti kalau kalau bagian awal-awalnya, saya kira untuk persiapan form dan sebagainya itu sudah pernah diberikan ya Pak ini Pak Ibnu ya Ya, di mungkin sebelumnya. sebelumnya yang kan kemarin Bu. Oh, di sebelumnya sudah ya untuk pembuatan from Gemini dan sebagainya ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Ada yang menarik yang menurut kami ini baru ya, sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi. eh, kita akan bertemu dengan yang namanya games. Ya, game nih. Games ini adalah versi game ini yang dapat Bapak Ibu personalisasi nantinya. Dan games ini sifatnya menyimpan instruksi terperinci, ulangi. Jadi tidak harus kita membuatnya secara berulang ya Bapak Ibu. Nah, salah satu yang menarik di games ini eh, adalah storybook ya. Nah, storybook sebenarnya Bapak Ibu bisa membuat sendiri atau nantinya menggunakan yang sudah ada di dalam apa Google itu sendiri ya Bapak Ibu. Saya ini kan dulu, hentikan dulu. Kita buka saja. Menurut saya langsung nanti di Gemininya biar Bapak Ibu langsung bisa praktek ya Bapak Ibu. Sebentar, saya siapkan dulu ya Gemininya. Kita berbagi kembali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh langsung praktek Bapak Ibu. Ya Bu, Untuk membukanya saya kira sudah tahu semua ya Bapak Ibu ya. Dia bisa Bapak Ibu langsung di Gemini google.com atau kalau saya lebih suka mengambilnya dari titik 9 di sini. Karena di sini semua untuk Google, semua aplikasi yang ada untuk Google yang membantu kita semuanya akan bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, di sini lambangnya ini Gemini ya Bapak Ibu, tinggal kita klik. Nah, ini tampilan dari Gemininya. Di sini Bapak Ibu mungkin sekedar mengingatkan Bapak Ibu juga bahwa kita memiliki alat-alat ya yang bisa kita gunakan
untuk membantu kita dalam beberapa hal ya. Ada ini di sini ada apa? Ada pembelajaran terpandu, kemudian ada di preset, kemudian ada buat gambar, dan ada juga kanvas di sini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya agak akan mengenalkan yang baru ya dari Gemini. Jadi di samping sebelah sini kita melihat ada garis tiga ya Bapak Ibu ya. Maaf Bapak Ibu terlihat? Ya, Bu. Ya Bu, Oke, kelihatan. siap. Kita lanjutkan ya. Di sini ada titik tiga. Nah, di sini semua karena kebetulan saya sudah ada beberapa yang memang dibuat di sini. Jadi perjalanan saya dalam menggunakan Gemini ini memang masih tersimpan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa membuka kembali. Nah, kalau untuk yang baru, kita bisa membuat dengan percakapan baru. Ini ya Bapak Ibu. Nah, atau jelajahi ke game. Ini memang di sini sudah ada karena saya sudah pernah membuka ya. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin nanti ini di sini Bapak Ibu klik jelajahi game. Ini ya Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu ini ada beberapa pengelolaan game yang bisa membantu kita untuk kegiatan berulang. Jadi kita tidak perlu nanti membuat front yang selengkap-lengkapnya. Seperti biasa kan kalau kita membuat kan kita harus membuat terlebih dahulu bahwa kita adalah seorang ahli dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang sudah ada di sini untuk lebih memudah. Nah, untuk yang pertama ini saya akan menyampaikan kita hanya akan memakai terlebih dahulu ya Bapak Ibu, memakai game yang apa sudah ada di Google. Di sini untuk game ini banyak Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat. Pertama ada Storybook, kemudian ada Women World Cup, ada pencari ide, kemudian ada konsultan karir. Nah, di sini misalnya anak-anak sudah akan melanjutkan, ya, Bapak Ibu bisa minta bantu di sini. Jadi mereka bisa bisa membantu kita atau membantu anak-anak juga belajar sendiri ya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan eh, karir yang akan mereka lanjutkan, terutama untuk mungkin yang kelas 9 kalau di SMP, kemudian kelas 6 ya, atau kalau untuk yang di SMA untuk kelas 12 ini sangat baik sekali untuk membantu kita. Jadi mereka bisa bercakap-cakap terkait dengan kemana arah mereka akan melanjutkan nantinya. Kalau di SD mungkin nggak eh, terlalu apa berguna banyak mungkin Pak ya, karena paling di sana karena ini tingkat ini belum terlalu banyak pilihan yang harus mereka ambil ya. Kalau di SMP itu sudah cukup cukup apa cukup banyak ya karena bisa saja mereka apakah mereka harus mengambil ke SMA, ke SMK atau dan lain sebagainya. Ini sudah lebih menjurus. Kemudian di sini juga ada partner codingnya, ada pembimbing belajar, kemudian ada editor tulisan. Nah, untuk yang pertama ini saya akan memandu Bapak Ibu untuk pembuatan storybook. Jadi kita klik bagian storybook ini Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada beberapa nih ya, sudah ada beberapa contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu ambil untuk pembuatan storybook Bapak Ibu. Jadi kita menyesuaikan saja nanti dengan materi apa yang ingin didalami murid kita nantinya. Eh, Kalau saya ini sudah saya pernah coba nih ya untuk beberapa mata pelajaran ini saya coba dulu untuk matematika. Ya, Bapak Ibu. Atau ada yang mau menyumbangkan Bapak Ibu mau idenya mau belajar apa nih dengan ini? Bahasa Inggris, Bu. Ada? Bapak Ibu boleh? Kosakata. Atau saya buat Bahasa dulu Inggris nanti kosakata bisa, Bu. kita dengan Bapak Ibu ya.
Bersama-sama ya. Oh, mau bahasa Inggris? Boleh. Bapak Ibu. Oke. Oh iya, percakapannya katanya. Sebentar ya, kita ulangi. Ini keluar dia tadi saya kepencet. Sebentar ya, Bapak Ibu. Nih, kayaknya ya, apa jaringan saya ini agak ini. Sebentar. Saya kan sebentar ya, Bapak. Ada sedikit ini. Saya ulang lagi. Oke, tampaknya sudah kembali. Baik, saya bagikan kembali ya, Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu ini agak membutuhkan jaringan yang memang benar-benar stabil ya Bapak Ibu. Baik, ini. Oke, Bu Dwi, maunya saya adalah Bu Dwi mengajar bahasa Inggris kelas berapa Bu? Pas 7, Bu. Inggris kelas 7 ingin membantu siswa saya mempelajari apa nih topiknya? Eh, ini tentang ini, Bu, tentang benda di sekitar. Benda di sekitar ya? Ya, sekitar sekolah. Di sekitar ya. Buatkan storybook untuk membantu siswa kita dengan bahasa yang ringan ya. Mm-mm. Baik. Eh ini kita klik ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Ini dalam proses, jadi sambil menunggu mungkin nanti Bapak Ibu mempersiapkannya terlebih dahulu. Pada waktu istirahat beberapa menit bisa Bapak Ibu menunggu sebentar karena dia butuh proses. Kalau seandainya kita mau membuat sendiri nih ilustrasinya, bisa butuh berapa lama ya Bapak Ibu? Belum menggambar dan sebagainya. Nah, selain itu Bapak Ibu, kalau kita membuka storybook ini langsung dari sini, terus kemudian menyajikannya kepada siswa, Bapak Ibu bisa mendengarkan juga nanti apa dalam bentuk apa dalam bentuk ilustrasi suaranya juga nanti. Jadi tidak hanya nanti dia apa namanya dia mengajarkan seperti ini nanti hanya anak-anak hanya membaca saja, tapi kita bisa mendengarkan langsung nanti. Nah, inilah hasilnya ya Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Mm-mm. Iya, ya, Bu. Iya Bu, kelihatan. Sebentar saya pindahkan ini ya. Oke, kita lihat ya. Nah, oh ternyata, mm-mm. Lihat ini Bapak Ibu bisa melihat
Ini ibu gurunya mengajarkan ini ya. Oke. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi, jika Bapak Ibu ingin mendengarkannya secara langsung, di bagian atas ini ada bagian dengarkan ya Bapak Ibu. Nah, kita boleh melihatnya nanti kita lanjutkan. Ini dia dalam bentuk cerita. Kalau kita misal seandainya mau membuat sendiri, kira-kira berapa lama ya Bapak Ibu butuh waktu untuk mereka ini? Ini Bu Dwi hasilnya. Ah, ya, ya. Oke, kita mulai dari awal. Kita pakai, kita dengarkan ya bagaimana ceritanya nih. Hmm. Aduh, maaf Bapak Ibu, kedengaran nggak? Kurang Saya jelas, Bu, terlempar suaranya, Bu. ya? Enggak, Bu. Kedengaran tapi kecil, Bu. Oke, saya ulangi ya. Kecil? Kecil. Suaranya kecil. Oke, saya ulang ya, karena kita terkeluar nih kayaknya. Bisa didengar, Bapak Ibu? Kecil, Bu, suaranya, Bu. Oh, ini dari sananya ya, mungkin frekuensinya ya. Saya sudah full ini. Tapi secara langsung Bapak Ibu bagaimana ini bisa membantu Bapak Ibu kira-kira? Ya, siap, Bu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ini saya tutup dulu ya. Bentar. Kedengaran?
Oh, Bu, siapa? Bu Raden kayaknya kelempar keluar, Pak Nurlis. Ya, mungkin sambil nunggu Bu, Keluar Pak Ibnu. sambil nunggu Bu Ayo kembali ke bergabung dengan kita, saya melanjutkan ya Bapak Ibu ya. Izin Iya Pak, Pak. ini kayaknya tadi Bu Ratih kelempar keluar. Jadi saya mau melanjutkan sedikit kaitannya dengan apa tadi penggunaan jam ya untuk membuat storyboard. Jadi ini adalah apa namanya menu baru ya Bapak Ibu yang tahun kemarin mungkin yang Bapak Ibu belum ikut itu tidak menemukan ya tidak menemukan fitur untuk membuat storyboard. Ini saya buat saya eh, akan perlihatkan Bapak Ibu. Jadi ini akan sangat menarik apalagi bagi kami ya guru SD. Kalau guru SD ini kan eh, paling tidak harus banyak menunjukkan ya gambar, terus suara yang menarik sehingga akan membentuk karakter anak. Izin kita akan berbagi layar dulu Pak. Mohon maaf ya, Oke, oke, Bapak. oke. Silakan Bu. Ih, Mau lanjut silakan. kurang stabil jadinya. Iya. Iya, eh, Gimana Bapak Ibu? silakan Bu. Lanjut Bu. Eh, Oke, kita lanjutkan. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini jadi anak-anak yang lebih banyak visual ya, bisa terbantu benar-benar tidak hanya mereka mendapatkan materi yang sebetulnya kalau kita kasihkan secara apa namanya seperti biasa dengan cara-cara kita biasa, yang hasilnya kemungkinan membuat mereka bosan ya. Nah, kalau seperti ini, menurut kami ini anak-anak benar-benar sangat terbantu. Terutama kemarin saya lihat juga ini tidak hanya di pembelajaran ini, ternyata di bahasa Inggris juga bisa ya, Bu Dui ya. Ya. Nah, iya, supaya lebih lengkap, Ibu bisa nanti menambahkan frontnya yang lebih spesifik lagi tentang kegiatannya, alur yang bagaimana yang Bapak Ibu inginkan nantinya di sini. Mereka akan memberikannya sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Tetapi perlu kita ketahui juga, Bapak Ibu, eh, hasil untuk AI ini ada biasnya juga ya. Kemudian ada halusinasinya juga. Jadi Bapak Ibu nanti perlu mempertimbangkan setiap nanti membuat ini diperlihatkan dulu, kemudian diperiksa terlebih dahulu apakah kondisi atau sesuai dengan yang tersedia. Karena iya, seperti kita tahu bahwa AI memang masih ada unsur bisa membuat kesalahan ya, atau mereka juga bisa membuat asumsi sendiri terhadap hasil atau terhadap yang kita minta juga. Iya, begitu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan kira-kira dari sini? Bisa Bapak Ibu? tanya Bu. Ya Bu. Bu Komar ya. Ya, Pak Anwar? Ya. Ini ini kan bisa di-download nih. Saya coba coba buat ini. Saya juga coba buat. Ini sudah Iya. ada. Ini bisa di-download Bu ya. Bisa kalau di-download, Pak. Tetapi kita tidak bisa Ah. mendengarkan langsung nanti hasilnya. Kalau di sini kan Oh gitu. secara visual, kemudian kita juga bisa mendengar, mereka bisa membacakan cerita itu. Jadi anak-anak bukan hanya membaca saja, tetapi kalau kita download, kita hanya bisa mendapatkan buku cerita seperti biasa, Pak. Kalau menurut saya,
kalau anak-anak itu apa ada ceritanya, kemudian kemudian ada efek pendengarannya juga, ini akan lebih lebih menambah kecepatan mereka menangkap materi pelajaran yang diberikan. Tapi sah-sah saja kalau misalnya seandainya Bapak mau mendownload ini, ya, boleh tidak apa-apa Pak, nanti diserahkan. Jadi anak-anak bisa membaca sendiri. Tidak ada masalah, Bapak. Di situ kekurangannya Pak, kita tidak bisa lagi mendengar apa namanya? Mendengarkan gitu. Jadi apa ceritanya? Kalau seandainya kita download. Oke, bisa dicetak juga Pak. Ada ininya tempatnya ya. Iya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apakah ini benar-benar membantu kita nih dalam memberikan pembelajaran kepada siswa kita? Ya, sangat membantu, Bu. Iya, terima kasih Pak Anwar. Gimana Pak Ibnu? Sangat Sangat membantu, Bu. Apalagi nanti kita ada IFB kan, kita tampilkan di depan. Itu tidak Iya, lagi kita pakai buku teks yang apa istilahnya menurut kami ya ilustrasinya kurang menarik. Tapi dengan adanya apa Gemini kita bisa buat storyboard, terus gambarnya juga eh, apa ya istilahnya imajinatif ya Bu ya, sangat menarik. Saya sudah mencoba iya, juga betul. untuk materi-materi yang susah juga bisa Bu. Bisa Bapak, tapi ini memang kembali sebelum Bapak Ibu menampilkan ini nantinya kepada anak-anak, jadi kita evaluasi dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada beberapa di antara sana terjadi mungkin ketidaksesuaian. Nah, kalau terjadi tidak kesesuaian, kita minta kembali dulu. Minta kembali buatkan yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Ya karena kembali tadi ya, memang kita butuh bisa rekan kerja atau apa, terutama mungkin ke pelajaran matematika atau biologi juga, atau IPA ya, untuk SD dan SMP. Di sini kadang-kadang mereka meletakkan sesuatu, misalnya nama dengan tempatnya masing-masing itu kadang-kadang agak sedikit berbeda gitu Pak. Jadi tetap kita butuh evaluasi ya, bisa membantu dengan teman-teman atau anak-anak juga bisa membantu kita begitu. Kalau gambar saya lihat ya karena saya lihat contoh pertama dulu saya membuat yang matematika sesuai dengan pelajaran saya. Lah, ini menarik sekali nih. Sambil anak-anak itu sambil apa? Menonton ya, sepertinya menonton walaupun bendanya tidak bergerak ya dalam bentuk video. eh Mereka mendengarkan ilustrasinya dari apa? Dari si pencerita itu bisa lebih cepat menurut saya ditangkap oleh siswa-siswa. Jadi dari gambar mereka menghubungkannya dengan apa yang didengarkannya. Lah, ternyata loh ini lebih mudah menurut saya untuk pelajaran saya yang kebetulan kemarin saya ambil satu topik ya gitu, Pak. Saya mengambil topik apa sistem persamaan linier dua variabel waktu itu. Yang dilambangkan dengan ada pasar kemudian belanja. Nah, jadi mereka memindah-mindahkan dengan timbangan loh. Ini menarik sekali saya kira daripada pembelajaran kita memberikan siswa dengan lambang-lambang dengan apa namanya? Dengan lambang satu-satu begini ini di sini agak lebih apa mereka agak lebih sulit mencernanya ya. Tapi dengan ilustrasi seperti ini, loh ternyata kalau dipindahkan ke sini artinya kurang katanya. Dari pembicaraan yang ada di dalam situ benar-benar menurut saya ini bisa membantu siswa saya lebih mudah mempelajari pelajaran itu yang tadinya mungkin agak sulit dicerna mereka gitu. Iya, ada pertanyaan lainnya Bapak Ibu? Boleh? Yang mungkin bisa membantu juga di kita dan bisa kita bereksperimen loh di sini. Jadi segala sesuatu memang lebih banyak kalau kita lebih apa namanya lebih banyak latihan ya Pak ya.
lebih banyak latihan menggunakannya, nanti kita akan mendapatkan di mana segi sisi positif dan negatifnya juga, mana yang harus kita perbaiki untuk pembelajaran kita, sehingga nanti mudah-mudahan nih anak-anak ini mendapat pelajaran itu dengan lebih benar-benar lebih dalam, ya, bukan hanya mereka tahu kulitnya saja, tapi di dalam-dalamnya itu mereka benar-benar lebih lebih paham dengan cara yang mudah mereka pahami gitu. Gimana Bapak Ibu? Oh, ya, Bu, benar. Siap, paham, paham. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada sekarang tuh mau mencoba Bapak Ibu di rumah? Insya Allah Ya, akan terus ini menggunakan. sudah Bagaimana nih Bu Sorima, Ibu Anissa? Bu Anissa nih bahasa Inggris nih. Kalau Bu Sorima matematika sama dengan saya. ya, mungkin Bapak Tampaknya Ibu ada yang mau ditanyakan atau berbagi boleh. dari Ibu Raden Ayu ini. Mungkin ada sudah yang mencoba-coba, Bu, mungkin Bu. Sudah Iya, jadi. boleh. Mau ditampilkan nggak nih Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita tampilkan gimana nih Pak ini? Pak Ibnu, waktu kita bisa nggak? Atau cukup? Masih bisa, Bu. Bisa. Nah, ini Pak Nurholis mau ini. Nah, ini Kalau sudah. Pak Nurholis mau Saya siap, baru. saya hentikan dulu ya. Wah, tidak usah Bu, biarlah Bu. Ini untuk contoh aja. Yang lainnya mungkin ada yang mau ini. Oke, Kalau saya siap. pelajaran bahasa Indonesia Keren jadi nih. agak mudah cerita Bu. Iya, betul. Ya. Iya, saya dulunya berpikir kalau kita mau membuat ini gambarnya aja butuh beberapa waktu ya, Bapak Ibu ya. Belum lagi slide-nya yang ini yang harus kita buat ya. Sangat-sangat membutuhkan waktu berapa lama? Sekian mungkin. Untuk 1 minggu saja saya belum tentu bisa menyelesaikan ini, Bapak Ibu. Ya, sampai sekeren ini mendesainnya itu kemudian apa namanya? Dan ini benar-benar sangat-sangat menghemat waktu. Hmm. Gimana Bapak Ibu? Cukup? Tampaknya cukup nih ya Pak Ibnu ya. Iya, sebenarnya cukup, Bu. Yang ambil coba-coba ya, Sepertinya teman-teman. teman-teman ini sudah menguasai. Iya, nantinya kita bisa melihat. Bapak Ibu jangan lupa nih hasil pembelajaran hari ini. Oh, Bu Dwi. Iya, Bu Dwi. Bu Dwi. Tadi mengangkat tangan ibunya. Bu Dwi. Halo, ya Bu. Halo. Halo, Iya, halo. Bu Dwi mengangkat tangan tadi. Ya, bisa dengar suara Bu? Kedengeran, kedengeran. Ah, ya. Oke. Berarti kalau kayak gitu, kalau misalnya untuk membuat itu instruksi dari ke apa namanya ke jamnya itu harus lebih spesifik ya Bu? Kalau misalnya Iya, harus sesuai dengan ini gitu. Benar-benar apa sih detailnya berarti ya disampaikan di apa nyaman dalam skripsi sebelum meminta apa namanya aplikasinya membuatkan storybooknya ya. Kira-kira iya, seperti itu betul nggak Bu? sekali. Iya, betul sekali Bu Dwi. Ya. Semakin kita detil memberikan perintah, mereka juga akan memberikan hasil yang semakin detil. Jadi Oh. kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya, benar-benar nanti sesuai dengan keinginan kita. Hmm.
Ya, Oke, gimana makasih Bu Bu. Dwi? Ya, Oke, makasih Bu. sama-sama. Yang lain masih ada yang ingin Bapak Ibu tambahkan atau mungkin memberikan nih? Oh, saya sudah membuat ternyata begini-begini nih. Selain Pak Anwar ya, Pak Anwar tadi sudah menunjukkan, oh saya lihat keren juga tuh. Bajunya sudah dipakai memang baju anak sekolah. Saya melihatnya tadi sekilas yang ditampilkan. Jadi memang anak-anak tuh merasa mungkin ini apa namanya? Oh, benar ini nih, benar-benar sekolah kita. Ya, begitu. Gimana Bapak Ibu? Masih ada? Kalau tidak ada mungkin cukup ya Pak Anwar untuk eh, kesempatan untuk saya dan mungkin nanti Bapak akan melanjutkan untuk ke bentuk-bentuk yang lainnya juga penggunaan begini yang penggunaan Gemini yang bisa membantu kita dan murid-murid kita juga untuk belajar lebih baik lagi mendalami materi pembelajaran di sekolah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mau nih mendengarkan kemudian mencoba juga. Semoga hasil hari ini yang saya berikan eh, bisa berguna bagi Bapak Ibu semua. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anwar, saya Waalaikumsalam. kembalikan ke Bapak. Oke, siap. Terima kasih Saya Ibu hentikan Raden ya. Ayu. Luar biasa sekali. Beri aplaus dulu untuk Ibu Raden Ayu Komaria. Oke. Mungkin yang lainnya nanti bisa dicoba ya Pak Ibnu karena sangat mudah sekali eh, apa Gemininya ini untuk kita praktekkan dan juga membantu kita dalam pembelajaran untuk anak-anak kita. Baiknya untuk selanjutnya akan disambung oleh Bapak Ibnu Anwar. Kepada beliau kami aturkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh pelajar kami. Terima kasih juga Bu Raden tadi sudah berbagi terkait dengan pembuatan storyboard ya, storybook dengan menggunakan gem. Nah, ini materi baru ya Bapak Ibu. Nanti bisa dicoba di rumah. Apalagi nanti ketika IFP itu sudah ada di kelas-kelas kita ya. Jadi bisa kita tampilkan itu kalau biasanya pakai buku-buku teks yang mungkin kurang menarik, ini kita bisa minta tolong nih dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Yang penting deskripsinya ini jelas. Baik, untuk selanjutnya saya akan masih berkait ya dengan Gemini. Nanti juga akan saya singgung tentang notebook LM. Izin untuk berbagi layar dulu. Sudah kelihatan, Pak? Izin Ya Pak, apakah sudah. baik? Bapak Ibu, selanjutnya kita akan belajar bersama ya. Istilahnya ini materi baru ya, mengenalkan materi baru juga. Dan saya juga sudah mencoba yang kemarin kita dapatkan ketika pelatihan Gemini Academy tahun 2025 ini, yaitu notebook LM Bapak Ibu. Nah, notebook LM ini pengantar saja, ini eh, aplikasi ya atau portal yang bisa kita manfaatkan. Misalkan ini Bapak Ibu mempunyai materi misalkan presentasi atau buku yang mana ingin Bapak Ibu baca, tetapi apa istilahnya tidak cukup waktu mungkin kita untuk bisa membaca
materi yang begitu banyak, kita bisa minta tolong ini Bu, namanya notebook LM ya, titik google.com, ketik aja notebook LM. Nah, ini saya sudah apa namanya membuat ya Bapak Ibu ya, jadi langsung seperti ini. Ini misalkan saya ketik ulang ya, ini. Nah, ini kelihatan Pak Masih ya, notebook LM ini Bu, Bapak Ibu. Nah, nanti eh, pakailah yang paling atas ini, yang ini, notebook LM titik Google. Terus silakan Bapak Ibu klik. Nah, nanti ada ini apa namanya notifikasi ya. Apakah kita mau mencoba untuk menggunakan notebook LM? Ini bisa kita klik try notebook LM. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu untuk notebook LM itu salah satunya kegunaannya adalah untuk membantu kita ya, seperti yang saya informasikan tadi. Misalkan kita punya materi atau punya bahan ajar yang pengen kita review lagi, pengen kita agar pengetahuan kita bisa kembali ingat ya. Mungkin besok kita mau ngajar, ada yang sedikit lupa nih, jadi mau kita baca lagi tetapi tidak sempat, maka kita bisa minta tolong notebook LM untuk mendengarkan audionya. Nah, caranya kurang lebih kayak gini ya Bapak Ibu. Ini saya tadi sudah mencoba ya. Nah, ini kalau misalkan mau buat baru, tinggal klik aja buat notebook baru. Notebooknya, jadi catatanku. Nah, seperti yang saya sampaikan nanti, Bapak Ibu akan diarahkan ke dokumen apa yang ingin Bapak Ibu pelajari. Ya, di sini ada contohnya ya, nambahkan sumber yang paling penting bagi Anda. Bisa ini rencana pemasaran, bacaan kursus, riset, transkrip, rapat, dokumen penjualan, dan lain-lain. Kalau guru mungkin ya buku ya, buku ajar, terus bisa juga materi bintek dan seterusnya. Ini saya akan ngambilkan Bapak Ibu, ini materi apa namanya terkait dengan PM ya. Oke, ini ada materi PM di sini. Nah, ini ba- bahan bacaan asinkronus, inquiry kolaboratif. Nah, kita nggak sempat baca nih, jadi ingin mendengarkan aja audionya. Itu tinggal diklik seperti tadi, Bapak Ibu. Nah, nanti otomatis nih, notebook LM akan membuatkan kita ringkasannya. Nah, ini Bu, cepat ya Bu ya. Bapak Ibu, nggak lama, nggak sampai 1 menit, kita sudah dibuatkan ringkasannya. Jadi file ini, bahan bacaan asinkronus tentang inquiry kolaboratif, itu menyajikan tentang ini, ya, siklus inquiry kolaboratif, mulai dari akses, desain, implementasi, measure, reflect, dan change, ya. Nah, ini nanti dia masih ngetik terus ini, Bu, cari ringkasannya, karena belum selesai, kan. Nah, kalau Bapak Ibu mau mendengarkan versi video atau versi audio atau peta pikiran itu bisa. Misalnya ya, kita mau klik peta pikiran. Nah, sebelah kanan nanti di sini, ini akan keluar peta pikirannya. Bisa juga Bapak Ibu, kita minta tolong untuk membuatkan kuis ya, pertanyaan. Mungkin kita sebagai pemateri nanti mau memberikan, atau guru kan biasanya di akhir pelajaran ada nih buat asesmen formatifnya. Itu bisa kita menggunakan ini apa namanya menu kuis. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, ini sudah dibuatkan nah untuk apa namanya peta pikiran. Kita klik. Nah, Bapak Ibu. Jadi tujuan pelatihan inquiry kolaboratif itu memahami konsep dan prinsip dasar, mengidentifikasi, mengaplikasi, mendorong budaya refleksif, menguatkan peran guru. Terus ada pengertiannya itu apa? Nah, ada ini Bu, terus sampai prinsip, nilai-nilai. Nah, ini kalau dulu kita membuat
peta konsep seperti ini itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama ini. Nah, ini kita cukup klik saja, selesai. Misalkan kita mau minta ini fokus pada eh, pembelajaran dari hasil murid ini seperti apa. Nah, tinggal diklik kok, Ibu. Nanti di materinya itu akan dirangkumkan di sini. Seperti itu. Ini, nah ini Bu, langsung dirangkumkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi tentang apa ya, Bapak Ibu pengen tahu fokus pada pelajaran hasil murid itu yang seperti apa pada LK itu akan dijelaskan. Nah, ini kalau membuat peta pikiran, ya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya juga sudah membuat materi yang sama kaitannya dengan panduan pedagogi dan asesmen mendalam ya. Ini dalam kaitan nanti pengimbasan IFP Bapak Ibu. Ini yang materinya Fatur ini terkait dengan pembelajaran mendalam itu nanti dijelaskan pada saat pengimbasan IFP. Nah, saya memberikan perintah tadi, tolong berikan ringkasan. Ini ringkasannya ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca. Terus saya tadi minta tolong ya untuk buatkan audionya. Jadi dia bisa meringkas buku itu, bisa membuat ringkasan audio, juga bisa membuat ringkasan video. Ini ringkasan videonya ada ini. Enggak, saya putar. Kedengaran enggak? Halo dan selamat datang. Kita langsung mulai aja ya dengan satu Kedengaran enggak, Pak? data yang terus terang bikin saya agak gimana gitu pas bacanya. Menurut hasil PISA 2022, kurang dari 1% siswa di Indonesia itu yang mampu jawab soal-soal yang butuh nalar tingkat tinggi. Kurang dari 1%. Coba deh Anda ingat-ingat lagi. Pernah nggak merasa kalau sekolah itu lebih sering latih kita jadi jagoan menghafal daripada jadi pemecah masalah? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah konsep yang dirancang untuk mengubah total keadaan itu. Namanya pembelajaran mendalam. Sumber kita ini dokumen panduan langsung dari Kementerian Pendidikan. Jadi tujuan kita kali ini simple. Kita mau cari tahu apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam ini, kenapa ini dianggap krusial banget buat masa depan Indonesia, dan yang paling penting, gimana wujudnya di kelas. Oke. Selamat datang. Ini topik yang fundamental banget Nah, sih. suaranya ganti. Karena ini kan Tadi ke itu ya, pendidikan ibu-ibu itu sekarang nah, cara kita ganti ini sebenarnya bapak-bapak. lagi nyiapin anak Nah, seperti ini ya yang audio ya, terkait dengan untuk notebook Dokumen LM. yang kita bahas ini bukan sekedar wacana loh, tapi semacam cetak biru untuk sebuah transformasi besar. Mari kita bongkar bareng-bareng. Oke. Nanti silakan Bapak Ibu untuk apa namanya eksplorasi sendiri ya kaitan pemanfaatan notebook LM. Jadi notebook LM ini membantu kita ketika kita mempunyai suatu catatan berupa file ingin kita pelajari. Tapi kita kayak belajarnya misalkan audio ya. Jadi bisa nanti cukup klik ringkasan audio. Nah, sambil nyetir, sambil apa istilahnya kegiatan yang lain kita bisa mendengarkan audionya. Tapi kalau kita yang visual itu bisa minta ringkasan video ya. Tapi ini belum saya coba, Bapak Ibu. Saya sudah nyobanya baru ringkasan audio dan peta pikiran. Ini untuk terkait dengan notebook LM. Nanti Bapak Ibu ketika selesai kegiatan ini, nanti kan Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan soal. Nah, notebook LM ini nanti soalnya ada sekitar 8 soal ya kalau tidak salah. Nah, menu-menunya nanti silakan eksplorasi dulu sebelum Bapak Ibu mengerjakan soal. Nah, selanjutnya saya akan lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang Gemini ya. Masih kelihatan ya Pak Anwar? Oh, masih Pak, Kelihatan, masih Pak. masih Sekarang jelas. saya beralih jendela ini ke Gemini. Kelihatan Pak? Pak, Oke ya. ya. Nah, ini Udah kita masuk, Pak. selanjutnya, Bapak Ibu, terkait dengan pemanfaatan Gemini ya. Gemini ini ada dua apa namanya versi ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai ininya bahasa Inggris ya, pengantarnya ini nanti tulisannya Flash ya. Tapi kalau saya ini kan bahasa Indonesia, jadi keluarnya cepat. Terus yang bawah ini kalau bahasa Inggris
nanti pro ya. Kalau di sini saya sama sih pro penalaran. Ada bedanya Bapak Ibu. Ini contoh ya. Saya pakai yang penalaran nih ya. Nanti di bagian alat ini itu hanya ada pembelajaran terpadu buat gambar dan kanvas. Tapi kalau kita klik Bapak itu yang ini versi cepat atau flash itu ada di sini muncul di preset. Nah, di preset ini Bapak Ibu akan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang kuliah ya, atau mungkin Bapak Ibu punya tugas nih untuk membuat makalah, membuat apa namanya PTK mungkin ya. Itu kita bisa minta tolong ini menu di preset. Kita coba klik. Nah, 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 internetnya agak ini unstable. Nah, nanti kalau sudah kita klik, ini nanti berubah, Bu. Bapak Ibu pertanyaannya, apa yang ingin Anda riset? Ya, tadi saya sudah meriset ya, di sini ada. Nah, bentar. Saya akan lihat tadi percakapan. Nggak kesimpan ini. Nah, ini banyak juga saya sering pakai ya untuk sampai membuat laporan ketua panitia dan lain-lain. Saya tetap meminta bantuan yang namanya AI ya, Bapak Ibu. Tapi tergantung Bapak Ibu kita harus memanfaatkan dengan bijak ya. Tidak kesimpan berarti saya tadi sudah menggunakan. Harus saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan ini sebaiknya kita login dulu ya. Mungkin saya pakai login akun yang lain ya. Jadi saya akan coba ngulang aja. Ini deep reset Bapak Ibu. Terus di sini saya ketikkan misalkan ya, saya akan melakukan penelitian tentang pengaruh ya smart ini yang baru anu ya board atau interaktif flat panel dalam pembelajaran di sekolah. Nah ini kalau form biasa ya, kalau form yang eh, sesuai aturan sebenarnya Bapak Ibu di sini harus kasih dulu keterangan. Misalkan saya adalah seorang guru. Nah, koma, saya akan, nah, seperti ini ya. Ini apa namanya bentuk prompt yang baik. Jadi ada Bapak Ibu itu siapa, kemudian tujuannya apa, kemudian kasih perintahnya Bapak Ibu. Misalkan perintahnya, tolong buatkan risetnya dalam bentuk apa ini, misalkan makalah ya. Nah, biar kita klik. Ya membutuhkan waktu ya beberapa saat ya Bapak Ibu. Ini keunggulannya ini ya kita kalau pakai deep reset itu apa namanya terarah. Jadi tidak akan kemana-mana. Kalau pembahasannya kita tadi tentang smart board dan interactive flat panel, maka ke bawah ketika kita memberikan perintah itu akan terkait dengan ini terus Bapak Ibu. Ini. Nah ini baru ini dia saya sudah menyusun rencana penelitian. Jika Anda perlu memperbarui dengan cara apapun, beritahu saya. Nah, ini kayak teman kita ya. Tolong mulai penelitian. Nah, kita tinggal klik. Ini yang mau buat tesis ya, yang mau buat skripsi, anak-anak kita belajar ini tidak susah ya. Kemarin saya sudah, waktu saya tesis Pak Anwar ya, teman-teman, tahun kemarin kan saya membuat tesis, ini saya banyak menggunakan Gemini ya. Tapi kembali Bapak Ibu, yang namanya Gemini ini tidak semuanya bisa kita cantumkan sebagai sumber. Tetap nanti yang kita cantumkan di daftar pustaka itu yang mempunyai apa namanya landasan ya. Jadi ada
sumber eh, ambilnya itu dari daftar pustaka mana, dari jurnal mana itu yang kita ambil. Di sini ini akan ada banyak ini sumber webnya mana. Nah, kita klik dulu. Kalau memang ini akurat, bisa kita cantumkan di data pustaka. Tapi kalau tidak akurat, jangan. Jadi sepintar pintarnya AI, tetap kitalah yang nanti harus menyaring apakah informasi yang disampaikan oleh AI ini sesuai dengan bisa kita tampilkan. Karena selingkung yang namanya jurnal, makalah, itu harus kita sesuaikan. Kalau yang diminta jurnal ya gitu, jurnal kita tidak boleh mengambil asal ya tulisan yang masih ngambang, misalkan blog itu jangan. Kalau seperti ini kan jurnal nih Bapak Ibu. Ya, kalau yang Scrap ini sepertinya tidak bisa. Nah, ini portal pemerintah dan seterusnya. Oke, terus kita kembali Bapak Ibu, materi yang kedua itu tentang website ya. Saya akan lanjutnya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu cara membuat gambar. Kalau kita membuat gambar, ini bisa kita klik ya di sini, di tanda plus ini. Maaf, tanda ini ya. Jadi selain deep search, ada juga buat gambar. Nah ini buat gambar Pak, nggak harus dari situ langsung kan bisa Pak? Iya bisa, tetapi akan lebih menarik kalau kita klik melalui alat ini. Jadi menu Nano Banana ini buat gambar. Coba ya, kita kasih perintah tolong buatkan gambar. tem- nah kita kasih nanunya dulu keterangan saya adalah guru kelas 6. Saya akan mengajar IPAS. Tolong buatkan gambar terkait peredaran darah manusia. Nah, kita akan lihat apakah gambarnya sama seperti yang ada di Google atau ada perbedaan. Nah, tentu. Oke. Nah, ini Bu. Banyak ya gambarnya. Ini tapi gambarnya kan ini masih bahasa Inggris ya kan tulisannya. Coba kita kasih perintah lagi. Tolong keterangan pada gambar diganti dengan mengantar bahasa Indonesia. Nah, ini kan tadi bahasa Inggris ini Bapak Ibu. Terus kita mau menggunakan ya minta tolong, tolong dong diubah dalam bahasa Indonesia. Coba, biasanya kan ada menu di sini klik kanan, kemudian di sini translate to Indonesia. Berubah enggak ini? Gambarnya enggak berubah. Tadi kita sudah minta untuk dibuat. Nah, ini Bapak Ibu ya, berubah. Jadi ini yang atas ini dia pakai bahasa Inggris, ya, bahasa apa namanya? Bahasa biologi ya. Kalau yang ini pakai bahasa Indonesia. Tapi tetap kembali ya, sebagai guru kita harus memeriksa apakah sumber yang diberikan oleh Gemini ini itu halusinasi apa enggak. Karena tadi sepintar-pintarnya AI itu dia juga bisa mengambil kesalahan informasi yang disampaikan itu tidak betul. Ini contoh seperti ini kalimatnya banyak yang apa namanya typo ya. Jadi sebelum digunakan nanti Bapak Ibu bisa untuk memperbaikinya. Terus kita cek dulu apakah benar yang bagian sebelah sini itu serambi kiri, kemudian di sini adalah bilik kanan. Nah,
itu ya, itu kegunaan dari banana ya, bagian dari Gemini. Nah, kalau yang tadi, yang Bu siapa namanya, Bu Ayu, itu storyboard ya. Ini saya menggunakan storyboard Bapak Ibu. Nah, kemarin ngajarin Mama, kalau kita menggunakan storyboard, gambarnya menarik Bu. Nah, ini seperti ini. Kalau kita tampilkan menggunakan interactive flat panel ya, TV besar itu, tentunya anak-anak akan antusias. Apalagi kita minta tolong sekalian narasinya ya, itu bukan narasi kita, tapi menggunakan audio dari Gemini. Selanjutnya Bapak Ibu, ada juga fitur yang lainnya. Ya, ini kalau nanti Bapak Ibu berbayar ya, Gemini yang berbayar, di sini ada fitur untuk membuat video. Itu munculnya kalau eh, untuk yang fitur berbayar. Kemudian di sini juga ada yang namanya kanvas, Bapak Ibu ya. Ya, kanvas ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk membantu, misalkan Bapak Ibu mau membuat apa namanya portal ya atau web agar peserta, misalnya kita mau melakukan pembahasan seperti punyanya Gemini ini kan kemarin dia membuat portal dalam satu web ya, jika peserta itu tidak kemana-mana. Kalau sebelum-sebelumnya itu kita masuk ke apa namanya ini, Classroom ya, Google Classroom. Yang tahun ini enggak. Jadi misal kita contoh ya, ini pakai Canvas ya Bapak Ibu ya. Saya akan misalkan ya mengadakan pelatihan pembelajaran mendalam. Nah, tolong buatkan alur pendaftaran link pendaftaran link tugas dan materi kait. Kita lihat. Nah, ini codingnya ada di sini Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau menggunakan ya, itu Bapak Ibu tinggal nambah ya dari Google Drive kita klikkan di sini. Nah, kita tambahkan di sini. Itu. Ini ya. Ini yang atas, bagian atas tetap kaitan dengan pembelajaran mendalam ya. Nah, kalau yang bawah ini agak ini ya, terkait dengan apa ini? Agak halu yang bawah ini, jadi tidak usah kita baca. Kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu ini ada panduannya ini. Nah, kita klik dulu panduannya. Nah, kemudian. Oke, mungkin materi tentang apa kanvas ya kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu pada Gemini Akademi tahun 2025 itu ada menu baru ya. Kalau kemarin kan kita hanya belajar terkait dengan prompt ya. Mungkin saya akan menyegarkan kembali bagaimana sih membuat prompt yang betul gitu ya. Kalau hari ini ya tahun 2025 ini kita ada materi tambahan yang update ya. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Bu Ayu terkait dengan storyboard.
Ya, kemudian terkait dengan notebook LM, kemudian menggunakan deep reset, ya, dan juga membuat gambar menggunakan nano banana tadi. Nah, kita akan lihat selanjutnya kita ingatkan kembali, kita merefresh pengetahuan kita, bagaimana sih eh, ketika kita menggunakan AI generatif agar hasil yang kita peroleh itu bisa sesuai dengan harapan kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan kemarin di form, bagaimana caranya membuat materi PM menggunakan Gemini. Nah, kita akan lihatin Bapak Ibu. Benar. Agar hasil yang kita peroleh itu apa sesuai, ya, sesuai dengan harapan, maka kuncinya adalah promnya tadi Bapak Ibu. Ya, ya. Masih kelihatan Pak ya? Ini, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ketika membuat perintah pada Gemini atau pada AI yang lain, itu yang pertama harus ada ini Bapak Ibu. Persona. Persona itu seperti tadi, saya adalah seorang guru kelas 6. Terus Anda adalah mentor berpengalaman bagi sekolah dasar. Anda adalah fasilitator. Nah, itu persona. Kemudian ada aimnya, ada tujuannya. Nah, kalimatnya kurang lebih seperti ini ya. Jelaskan tugasnya dalam bahasa yang jelas. Terus yang ketiga itu resipien. Resipien itu materi itu diberikan ke siswa kelas berapa atau pesertanya itu dari golongan mana, guru atau nah itu resipien. Kemudian ada yang ya, tema. Apakah Anda menginginkan puisi yang lucu? Nah, ini misalkan tolong buatkan materi tentang puisi untuk anak kelas 3. Nah, di sini tambah lagi puisinya harus misalkan ya terkait dengan puisi lama, puisi baru, puisi modern. Kemudian yang terakhir ada strukturnya, ya. Formatnya harus bagaimana? Misalkan formatnya itu dari yang mudah dulu ke yang susah. Nah, seperti itu. Kita akan coba langsung. Jadi kembali saya ingatkan yang namanya prompt, Bapak Ibu, ini prompt ya, itu instruksi yang kita tulis di chatbot agar hasil yang dihasilkan, yang diperoleh dari AI tadi memenuhi harapan kita. Karena kalau kita tidak menyesuaikan dengan gaya prompt yang diminta, ya ada personanya, ada aimnya, resipien, dan struktur, kemungkinan hasil yang diperoleh itu akan bias, Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih urutannya prompt seperti ini. Kita akan praktek kembali ke Gemini ya. Misalnya ini banyak sekali pertanyaan, Pak, bagaimana membuat RPP menggunakan Gemini? Ya, RPP PM. Ini saya akan menuliskan Anda, boleh. Anda adalah guru ini kelas, ini saya guru SD, saya tulis sesuai dengan guru SD kelas 5. Saya akan membuat ini modul ya, RPP sama modul beda ya Bapak Ibu. Kalau modul itu agak komplit ya, sampai ke detail buku, kemudian ada LKPD-nya itu modul tentang IPAS, materi, apa ini? Misalkan peredaran darah tadi ya, peredaran darah. Gitu ya. Tolong buatkan
modul menggunakan, ini strukturnya Bapak Ibu, pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, kita kasih perintah. Nah, ini kalau kita hanya promnya di sini, maka dia akan ngambang ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita belum ngasih yang namanya apa ini tujuan yang akan dicapai ya, ATP-nya. Maka harus dilengkapi dulu. CP ya. Kita kasih keterangan juga ya. Gunakan pendekatan pembelajaran mendalam menggunakan eh, rangka identifikasi desain pembelajaran pengalaman belajar dan asesmen. Nah, ini bedanya. Jadi kalau kita menulis prompt itu lengkap, maka hasil yang akan disampaikan oleh AI ini akan sesuai dengan harapan kita. Nah, seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini masih ada kekurangan. Kenapa tahapannya belum kelihatan? Maka kita tulis, tolong lengkapi tahapan dalam pengalaman belajar dari memahami, mengidentifikasi, dan merefleksi, lengkapi dengan prinsip pembelajaran mendalam. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada ya ini. Tahap 3 dan refleksi. Terus ada eh, memahami dan seterusnya. Tadi saya mintanya modul sehingga hasilnya ini eh, lebih apa namanya detail ya. Nah, hasilnya ini Bapak Ibu nanti bisa kita download ya. Kita bisa download di sini, ekspor ke dokumen. Butuh waktu ya ini ya. Nah, ini dokumen baru sudah dibuat. Oke, mungkin seperti itu Pak Anwar terkait dengan penjelasan materi saya ya. Penggunaan notebook LM, kemudian deep search, terus menggunakan gambar, terus bagaimana kita menggunakan prompt Gemini untuk mencari ya apa yang kita inginkan ya, ingin dibantu dengan AI. Itu kita kembalikan ke Pak Anwar Nurholis. Masih di sini Pak Anwar? Baik, terima kasih Pak Ibnu Anwar. Bagi Bapak Ibu yang mau ingin bertanya, silahkan langsung saja disampaikan. Iya. Mungkin Bu Lucy atau Bu Dwi, ada yang mau disampaikan dari yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibnu, kami persilahkan.
Tadi ada materi tentang notebook LM, kemudian ada juga tentang di preset, kemudian ada gambar dan juga kanvas. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih eh, ada yang bingung atau tadi kurang detail, boleh ditanyakan. Oke, sepertinya materi baru Pak Anwar, jadi mungkin yang paling penting Bapak Ibu mau nanti coba-coba ya, tidak apa-apa gitu kalau tidak ada pertanyaan. Yang penting kita itu belajarnya berani mencoba. Kalau kita hanya mendengarkan, tapi Bapak Ibu tidak berusaha untuk mencoba, nanti ilmunya yang kita dapatkan itu akan menguap gitu. Jadi silakan Bapak Ibu yang hari ini ya ikut pada kegiatan pengimbasan kita untuk mencoba. Bisa mencoba pakai apa tadi, Dipset yang masih kuliah ya, atau bisa pakai eh, storyboard kalau kita mau membuat bahan ajar ke murid kita, nanti bisa kita tampilkan ke IFP ya, kan sangat menarik ya Bu Ayu ya. Kemudian bisa juga Bapak Betul, Ibu Pak. buat gambar, terus minta tolong buatin LPP, buatin soal boleh. Yang penting promnya itu harus betul. Dan tentunya yang namanya AI tetap gurulah yang apa memegang kunci ya. Di situ tidak semuanya yang dihasilkan AI itu akurat, Bapak Ibu. Jadi kita harus memeriksa kembali data yang diberikan AI kepada kita sebelum kita gunakan untuk kegiatan mengajar. Itu. Betul, Pak Ibnu. Ya, harus memang berlatih ya, banyak berlatih ya. Bukan hanya anak yang berlatih ya, Pak ya. Kita juga harus berlatih dan berani mencoba. Kadang-kadang nih nggak berani coba, Pak. Salah itu proses dari berpikir ya, Pak ya. Ya, benar sekali Bu Raden, Bu Ayu yang disampaikan sama Pak Ibnu. Kalau nggak dicoba, nggak di ini, biasanya nanti ilmunya hilang. Seperti itu. Ini Benar, Pak Anwar. Menguap ya. semua. Ada ini dari Bu Eli Sajaya ya di chat ya. Saya sudah coba membuat storybook, tidak dapat diunduh, cuma bisa dibagikan. Ya, coba kita cek ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi bisa membagikan ya. Saya kembali, coba. Oh, maaf saya salah ini salah ngambil. Benar, Bapak Ibu, kita masuknya ke sini. Benar. Maaf. Oke, ini ya. Nanti saya sudah membuat juga storybook ya, Bu ya. Apakah tidak bisa diambil gitu ya? Ini. Nah, di storybook, misal ya, kita akan buat baru ini. Tolong, Bisa, Bapak. ya bisa ya, Bu ya. Coba. Iya, barusan yang hasil tadi yang untuk apa buku cerita yang dibuat bersama Bu Mem Dwi tadi saya download. Alhamdulillah bisa. Bisa ya, Bu ya. Ya, Bisa, Pak. jadi Mungkin jaringan atau apa ya, Pak, saja mungkin yang jadi masalahnya mungkin. ya di sini saya bisa ya, Bu ya. Ini kelihatan ya, Bu ya. Ini saya sudah buat
kelihatan Bu Ayu ya? Ya, Mbak. Mm. ini kan petualangan oksi di kota sirkulasi. Ini kalau Iya, kita mau keren. jalan darah hanya menjelaskan itu kan kurang bagus, Bu. Hanya pakai bagan itu kan kurang bagus. Tapi ketika kita pakai storybook seperti ini, ya, terus ada naratornya, ini kan ada di sini dengarkan, Iya, gitu ya. Naratornya dari AI itu akan bagus, anak-anak akan sangat tertarik. Terus di mana tempat downloadnya? Di sini ya Bapak Ibu ya, di atas ini. Ini kan ada menu dengarkan, kemudian ada download ya. Nah, di sini. Nanti dia prosesnya di sini Bapak Ibu. Ini di bawah ini. Di bawah di sini ada menyiapkan buku cerita Anda. Nanti kalau sudah terdownload, nanti Bapak Ibu bisa ngecek adanya di sini. Di bagian download. Nah, ini. Oke. Seperti itu ya Bu Eli ya. Jadi storybook ini bisa di-download. Nanti prosesnya dapat dilihat di sini ya. Ini download ya, proses download. Kalau proses downloadnya sudah sampai ujung, ya, sudah sampai sini, artinya selesai. Dia akan muncul di sini. Ini. Nah, oke. Silakan nanti dicoba ya di rumah. Seperti itu, Bu Eli. Ada enggak pertanyaan iya, lagi? Bapak. Mungkin ada Oke. beberapa rasanya dulu pernah juga saya mencoba. Kalau ada beberapa bagian dari gambar itu mereka tidak bisa menyajikannya atau mendownloadnya, mungkin terlalu berat atau apa di komputernya itu nggak bisa Pak, nggak bisa apa mengambil gambarnya, itu mungkin terjadi Pak memang. Tapi Oh, mudah-mudahan nggak secara keseluruhan, karena kalau dia bagian yang sederhana atau apa, bisa, iya. insya Allah bisa. Mm-mm. Jadi aman ya, silakan Bapak Ibu coba ya, karena eh, pemanfaatan digital ini sedang digalakkan ya dalam pembelajaran oleh Pak Presiden. Nanti awal tahun juga akan dikirim tambahan EFB, sehingga Bapak Ibu mau tidak mau harus berusaha bagaimana caranya kita bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Salah satunya anak-anak itu sekarang akan tertarik ya kalau bisa kita buatkan storyboard, kemudian video, atau kita menggunakan game ya. Itu banyak ya, kita harus belajar lagi mengupgrade diri. Itu kalau tidak ada pertanyaan masih ada enggak? Kalau tidak ada kita nanti akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara Bapak Ibu untuk memperoleh sertifikat ya dari kegiatan pengimbasan kita. Eh, Ya Mungkin gimana? ada pertanyaan Pak Ibnu dari Ya, saya menambahkan sedikit dari Bu Ayu tadi. Ini ketika di storybook yang saya buat ini, ketika di-download, gambarnya ini memang nggak nampak semua. ya, Mungkin apa terlalu beratan di gambarnya atau mungkin jaringannya seperti itu. ya. Betul Pak ya. Memang ini ya tergantung jaringan betul Pak. Kalau saya mungkin karena tempatnya sinyalnya bagus ya, di Telegram ini sinyalnya bagus. Jadi ketika saya membuat storyboard itu enggak sampai 2 menit itu selesai dibuat, kemudian Selesai Pak ya, di-download. Tapi betul. kalau di daerah mungkin Tanjung Lubuk ya Bu Ayo, saya pernah di sana di Betul. itu Saya tadi sulit. sampai berapa kali tuh terlempar ya Pak ya. Ya, Aduh, lah kata saya ini memang ada tanda tuh jaringannya. Entah di sini memang beberapa bulan terakhir ini agak jelek Pak. Padahal saya itu sudah pakai sendiri ya, kemudian sudah pakai juga yang apa namanya yang WiFi dari rumah, tapi ya masih. Nah mungkin ya jaringannya agak agak kurang bagus sekarang ini, jadi ya, dia memang membutuhkan jaringan yang stabil. Kalau jaringan stabil seperti di tempat Pak Ibnu dan di Pak Anwar juga mungkin bagus ya Pak Anwar ya. Atau agak ini juga di Lempuing Jaya Pak Anwar. Kalau musim ini kan sudah mulai musim hujan ini sering hilang-hilangan kadang Bu. Iya Kurang betul. stabil juga. Mm-mm. Apalagi kalau setelah mati lampu.
Nah, kalau listriknya itu kalau sudah begitu sudah jangan diharap sampai sore jaringannya akan stabil. Pasti walaupun dia bisa masuk tapi agak-agak sulit ya. Nah, kemudian ya faktor beratnya gambar juga Pak itu Pak kemungkinan yang membuat apa namanya pas pada saat kita mendownload ada beberapa yang hilang ya Pak ya. Iya. Iya. Nah, untuk matematika, mungkin ini Bapak Ibu yang untuk matematika karena kita banyak simbol ya. Banyak simbol. Ini kata dari pihak Gemini sendiri, pihak Revo, memungkinkan mereka sedang memproses tuh. Sedang memproses semakin meningkatkan ini hingga nanti untuk pelajaran seperti matematika kemudian IPA yang memakai beberapa simbol, nantinya insya Allah nanti secepatnya nanti akan segera apa? Segera mereka tingkatkan upgrade-nya. Jadi kita pada saat pembuatan menggunakan Gemini ini akan lebih baik ke depannya dan simbol-simbol itu akan bisa ditampakkan atau timbul. Insya Allah mudah-mudahan. Amin ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar bisa membantu kita gitu dan anak-anak juga. Mungkin menambahkan juga Bu, karena kalangan kita ada juga guru PAI Bu Ayu. Nah mungkin Bu juga ditambahkan fitur Arabnya kan seperti itu Oh karena iya betul. yang Betul betul betul. Keren. Jadi menyentuh semua semua mapel ya Pak ya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan Mbak nanti bisa usul tuh terutama untuk Pak Ibnu ya Pak Ibnu ini kan co-captain kita nih. Jadi usul-usul itu mungkin agak lebih lebih cepat perpanjangan tangan beliau nih ke pihak Revo-nya kan ya. Jadi apa? Insya Allah nanti ke berikutnya. Jadi untuk semua mapel itu benar-benar terakomodir semua sesuai dengan mapelnya masing-masing. Jadi insya Allah nanti apa? Anak-anak juga apa yang diinginkan nih sesuai dengan pemanfaatan teknologi yang kita buat ini nantinya semakin memperdalam nih pengetahuan anak-anak ini. Jadi pendekatan pembelajaran dalamnya pun insya Allah nanti benar-benar terpadu ya dengan kegiatan kita. Amin. Oke, Pak Ibnu, eh, mungkin itu sudah jadi pembelajaran kita hari ini dan untuk yang sesi terakhir bisa Pak Ibnu jelaskan mengenai eh, sertifikat tadi, Pak. Oke, Pak. Ini kita tunggu Anda selesai dulu, Pak ya, sambil saya menyiapkan apa ini filenya. Bapak Ibu juga boleh sambil buka-buka ini ya, coba-coba tadi yang storyboard atau yang lainnya. Nah, asal tak. Jadi, Minum tuh, Pak. Gancang. Bola saya ngison no bangin aku rasaan. Menutik wah bola. Tapi kau nih kau nolongin aku. Nah, ada eh.
Wangi oren tapi wangi oren. Ya. Apa ada pembang di Pwede nggak sampai diisi pertama tiang kali. Tapi kuning cong kita. Sangko, cat pun ada kosong. Di tahun dibuka, aman dibuka di bawah dan aku bahen. Ya. Oh, Bu Anissa, ditutup dulu mic-nya. hmm. Ternyata benar Bu Raden Ayu, Bu Ayu, ketika jaringannya ini bagus, yang kayak storybook tadi saya ulangi lagi ada Hmm, gambarnya. Oke, Memang jaringan. betul. Sip. Semoga ini dapat membantu teman-teman ya. Jadi apa? Untuk pembuatan modul, kemudian apa namanya? Untuk pembuatan soal-soal juga atau asesmennya nanti bisa terbantu kan dari sana. Tinggal tetap kita adakan evaluasi nantinya. Jadi teman-teman juga agak lebih mudah, tidak perlu terlalu apa namanya? Terlalu susah kepikiran karena harus merubah merubah dari pola lama ke pola yang baru kan? Iya. Kemudian kita juga bisa menambahkan seperti yang ditambahkan oleh Pak Ibnu tadi, kita bisa menambahkan apa namanya semacam bahan nah yang akan digunakan ke Gemini juga, tidak hanya pada notebook KL ya, notebook LM-nya, tapi di sana juga kita bisa menambahkan sebagai pedoman gitu untuk membuatnya. Jadi pedomannya kita masukkan bisa berupa gambar, bisa berupa PDF juga atau dokumen. Kita masukkan dengan tanda tambah seperti yang dilakukan oleh Pak Ibnu tadi pada Gemini biasa. Jadi itu akan digunakan oleh Gemini sebagai pedoman mereka untuk membuat apa yang kita minta. Jadi kita akan membuat segala sesuatunya itu tidak keluar dari koridor, artinya sesuai dengan pedoman. Misalnya untuk pedoman pembelajaran dan asesmen. Nah, kan kita bisa memasukkannya terlebih dahulu di sana. Jadi nanti Gemini bisa membuat membuat apa? Membuat modul ajarnya sesuai dengan pola yang sudah diberikan oleh pedoman kita. Jadi berdasarkan hal itu. Jadi memang benar-benar lengkap. Ditambah dengan from yang sudah dibuat seperti yang dikatakan oleh Pak Ibnu Anwar tadi, berdasarkan partsnya itu kan sudah sesuai semua ya. Kalau ini yang terjadi, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi terakhir ya seperti biasa, halunya dan biasnya harus kita evaluasi ya. Izin, Ibu, kita eh, nyampaikan ya Bapak Ibu. Ada rekaman dari kegiatan kita. Nah, rekaman ini nanti kita bisa sampaikan ke teman-teman kita yang mungkin hari ini tidak bisa mengikuti kegiatan kita ya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu menyimak rekaman kita juga bisa sambil belajar dulu. Sehingga Bapak Ibu sedikit menguasai atau ada materi yang insya Allah nanti bisa jadi bekal Bapak Ibu ketika ingin mendapatkan sertifikat ya. Saya tautkan Bapak Ibu di percakapan ya, itu ada Bitly ujian Gemini. Walaupun nanti Bapak Ibu kecil, tetap Bapak Ibu nanti dapat sertifikat ya. Silakan nanti itu di copy dulu. Nanti kapan Bapak Ibu siap, kalau bisa hari ini atau besok kerjakan soalnya. Kemudian kalau pengen baca-baca materi, itu link materinya Bapak Ibu ya bisa Bapak Ibu gunakan kembali. Mungkin bisa untuk eh, belajar pada saat
hari belajar guru di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Terus kami minta tolong Bapak Ibu terkait dengan apa namanya nanti pelaporan hasil dari pengimbasan itu akan kami kirim ya Bapak Ibu yang belum masuk ke grup ya grup komunitas Oki nanti silakan masuk ke grup komunitas Oki. Kalau yang belum nanti saya akan ngirim untuk link apa undangan masuk ke grup komunitas Oke. Sehingga Bapak Ibu nanti setelah selesai ujian, eh, kami minta tolong untuk melaporkan hasil ujian dan memasukkan kode ID dari saya atau Pak Anwar atau Kakak Bu Raden Ayu. Sehingga bukti bahwa kita sudah melakukan pengimbasan itu ada gitu Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu yang belum masuk ke grup ini tautan untuk masuk ke grup guru Kabupaten Oki sudah saya kirim di tautan chat ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang harus dilakukan setelah ini silakan Bapak Ibu untuk membuka kembali rekamannya. Rekamannya akan saya kirim nanti mungkin habis maghrib ya, karena butuh waktu biasanya sekitar 1 jam. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan baca materinya. Terus kalau sudah siap silakan ambil ujian. Terus selesai ujian jangan lupa di screenshot ya Bapak Ibu ya. Karena nanti selesai ujian Bapak Ibu harus melaporkan hasil dari ujian tersebut dan memasukkan kode trainer kita. Dan tolong nanti juga bagikan ke teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu Pak Anwar. Silakan Bapak Ibu di copy dulu link yang saya tautkan di kolom percakapan. Ada tambahan silakan. Mungkin yang mau bertanya. Oh ya, ini banyak pertanyaan ya yang di form ya. Di form ini banyak yang tanya terkait dengan digitalisasi penggunaan EFP, kemudian bagaimana membuat kuis. Nah, ini dalam waktu dekat, tunggu aja Bapak Ibu. Ini ya, kita sedang proses ada nanti ya pengimbasan pemanfaatan EFP ya di Kabupaten Oki. Apakah nanti sistemnya itu kita online atau offline, itu kita tunggu kabar aja. Kalau dari Pak Sekdin itu mintanya kita nanti offline, cuman eh, kapan dan di mana masih belum tahu. Jadi IFP yang sekarang sudah ada di sekolah Bapak Ibu, kalau belum di unboxing, tolong jangan di unboxing, biarkan saja seperti itu, nanti petugasnya akan datang. Kemudian mereka yang akan merakit. Dan tolong Bapak Ibu untuk disimpan di tempat yang aman. Nah, nanti kalau sudah semuanya itu terinstall, insya Allah kita akan melakukan pembahasan bagaimana penggunaan IFP dan terkait juga dengan pembelajaran mendalam. Itu Bu Ayo, Pak Anwar terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Baik, Bapak, terima kasih infonya. Biar nanti kami juga menyampaikan ke sekolah dampingan kami masing-masing nih. Biar saya nanti minta bantu juga kalau memang sudah ada kepastian, biar nanti tak share di grup pengawas ya, biar apa sampai ke semuanya maksudnya Pak. Ya, Insya Bu. Allah. Oke, kita kembalikan ke Pak Anwar, kita closing aja, Pak. Masih mute, Pak. Anwar Nurwalis, unmute dulu. Masih tertutup Pak, Pak Anwar. Belum terbuka mic-nya. Karena ya, baiklah Bapak Ibu eh, guru hebat Kabupaten Oki semuanya,
terima kasih atas kehadirannya kegiatan hari ini, pembelajaran yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Ibnu Anwar selaku Kokapten Gemini bagian Kabupaten Oki. Kayaknya kalau ada Pak Ibnu Anwar ini solusi kayak apa itu Bu? Slogan dari Pegadaian itu, mengatasi masalah tanpa masalah ini. Kasih Jadi masalah tanpa lebih masalah. memudahkan kita di sela kebanyak sibukan dan juga waktu yang semakin kayaknya berjalannya cepat ini Bu Raden Ayu. Dan juga kepada Ibu Raden Ayu Komariah MPD kami sampaikan terima kasih atas ilmu, atas apa pengalaman yang sudah dibagikan kepada kami. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadikan pembelajaran kepada siswa-siswa kita pembelajaran yang lebih baik lagi, pembelajaran yang selalu baru, yang selalu fresh sehingga siswa-siswa kita bisa lebih terpacu untuk mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Itu saja pertemuan kita hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibnu Anwar dan Ibu Raden Ayu Komariah. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Anwar. kasih. Terima Sama-sama kasih Bu, Bapak Pak Ibu. Ibnu. Ya Bu, Pak Ibnu. silakan. Terima kasih Pak Sampai Ibnu, jumpa makasih lagi. Bu Terima kasih. Maria. Bu Lucy. Sama-sama Bu Dwi, Bu Lucy, Ya, Bu Anissa, dan teman-teman. Saya nggak bisa open kamera, sinyalnya susah. iya Bu, kadang Sinyalnya musim masih nggak hujan. stabil. Oh iya, foto dulu dong yang ada Itu Pak. Oh iya, saya open ini, open cam. lupa Berdiri. tadi. Apa dia ya nggak bisa nggak Assalamualaikum. apa-apa Bu. Lupa tadi mau foto. Oke, open Bu kamera. Anissa dibuka dong. Ya, pose. Ini Bu, kita nggak bisa buka ini Kak sinyalnya Bu. Oh iya iya. Ya, Oke, oke oke siap siap. yang susah Yang sih, ada aja Pak. yang aja ya. Eh. Foto. Siap. Satu, yang ada aja. Dua, tiga. Lagi, pose terbaik. Satu, dua, tiga. Oke, gaya, jempol. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke ya. Keren keren. Nih punya teman-teman yang keren ini. Alhamdulillah. Pak Doni, selamat bergabung. Maaf Iya, iya, beritahunya iya, iya, telat. iya, iya. Makasih Bu, Oke. izin lihat ya Bu. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Dwi. Ya semuanya. Assalamualaikum. Bu Ayu, Pak Waalaikumsalam Ibnu, warahmatullahi wabarakatuh. izin live dulu nih. Ya, Anak gadis Oke, kangen. sekalian aja ditutup Pak, ada apa-apa? kita Karena tutup ya, mungkin Bu apa? Dewi. Iya, Iya G. kita mau sholat segala ya. Oke. Oke.